Bayangkan sejenak dua sosok jenius duduk berseberangan, saling bertukar pandang dalam ketegangan intelektual. Di satu sisi, seorang ilmuwan yang terkenal dengan rambut acak-acakan dan teori relativitasnya, Albert Einstein. Di sisi lain, Niels Bohr, pemikir visioner di balik fondasi mekanika kuantum. Jika Anda pernah mendengar istilah, apa yang kita lihat belum tentu kenyataan yang sesungguhnya, maka Anda sudah mencicipi sedikit dari aroma perdebatan besar antara keduanya. Mengapa mereka berdebat dengan begitu sengit? Dan mengapa kita, puluhan tahun kemudian, masih mempelajari setiap serpihan argumen mereka? Pertama, mari kita kenali latar belakang singkat. Einstein, yang lahir di Ulm, Jerman tahun 1879, sudah meraih ketenaran global berkat teori relativitas khusus 1905 dan relativitas umum 1915. Ia juga memenangkan hadiah Nobel Fisika untuk efek fotolistrik pada 1921. Di sisi lain, Bohr, lahir di Copenhagen, Denmark tahun 1885, adalah salah satu perintis utama dalam pengembangan teori mekanika kuantum dan meraih hadiah Nobel Fisika pada 1922 atas model atomnya. Keduanya bukan orang sembarangan. Prestasi mereka luar biasa dan mereka pun saling menghormati. Namun, justru karena rasa hormat itu, perdebatan mereka menjadi semakin tajam dan menukik hingga ke inti realitas fisika. Sekarang, mari kita tengok apa sebenarnya yang memicu gesekan intelektual ini. Pada era 1920-an hingga 1930-an, fisikawan di seluruh dunia bersemangat merumuskan teori baru tentang perilaku partikel di skala atomik. Mekanika kuantum lahir dari perdebatan panjang antara para ilmuwan, terutama tentang apakah partikel bisa berperilaku sebagai gelombang, bagaimana posisi dan momentum partikel diukur, dan apa arti realitas dalam konteks pengamatan ilmiah. Di tengah hiruk-pikuk inilah Einstein dan Bohr mulai bersilang pendapat. Einstein bersikeras bahwa ada realitas objektif di luar sana. Menurutnya, variabel tersembunyi pasti ada untuk menjelaskan kenapa keadaan fisik sebuah partikel tidak hanya sekadar kemungkinan sebelum diukur. Ia tidak puas dengan gagasan bahwa alam semesta bisa bersifat acak. Baginya, alam tidak bermain dadu. Kalimat ini begitu terkenal dan sering dijadikan simbol bahwa Einstein mempercayai dunia yang deterministik. Berbeda dari Einstein, Bohr menyatakan bahwa dalam dunia kuantum, sifat partikel memang inheren probabilistik. Ketidakpastian adalah bagian bawaan dari alam itu sendiri. Prinsip ketidakpastian Heisenberg, misalnya, menegaskan tidak mungkin mengukur posisi dan momentum partikel secara bersamaan dengan ketelitian tak terbatas. Bohr memperkokoh pemahaman ini melalui prinsip komplementaritas. Kenyataan dapat tampil secara berbeda tergantung pada cara kita melakukan pengukuran. Realitas, kata Bohr, tak bisa didefinisikan lepas dari proses observasi. Momen paling meledak terjadi saat Einstein dan dua kolaboratornya, Boris Podolsky dan Nathan Rosen, menulis makalah terkenal pada 1935 yang dikenal sebagai Paradoks EPR. Dalam makalah itu, mereka merumuskan sebuah skenario di mana dua partikel yang sudah berinteraksi akan memiliki keterkaitan, entanglement. Jika kita mengukur satu partikel, maka kita segera mengetahui keadaan partikel lainnya meski terpisah jarak besar. Bagi Einstein, keterkaitan instan semacam ini terasa mustahil dan menandakan bahwa mekanika kuantum belum lengkap. Ia menyebut fenomena itu sebagai spooky action at a distance, yang melanggar gagasan kecepatan cahaya sebagai batas interaksi. Bohr menanggapi kritik Einstein dengan menegaskan bahwa paradoks EPR justru menyoroti kehebatan mekanika kuantum. Hasil pengukuran tidak dapat sepenuhnya ditentukan sebelum pengukuran itu sendiri dilakukan. Buat Bohr, tidak ada yang aneh. Ia melihatnya sebagai konfirmasi bahwa realitas di tingkat kuantum tidak bisa ditangkap melalui logika klasik kita. Interaksi yang tampak, superluminal, bukanlah aliran informasi melainkan sekadar fakta bahwa sistem kuantum yang terbelit, entanglement, mesti dipandang sebagai satu kesatuan. Jika Anda mulai bertanya, mengapa kita perlu peduli dengan perdebatan ini? Maka Anda sudah memasuki bagian paling penting. Perdebatan Einstein-Bohr bukan hanya soal salah benar.
melainkan soal bagaimana kita memandang alam semesta. Apakah segala sesuatu sudah ditentukan sejak awal dan kita hanya mencari variabel yang belum kita ketahui? Ataukah sifat alam memang tidak pasti, dan kita hanya dapat memahami fenomena melalui probabilitas? Hal selanjutnya yang mungkin menarik perhatian Anda adalah seputar konsekuensi teknologi. Tanpa mekanika kuantum, kita tak akan punya transistor, laser, atau bahkan komputer modern. Bayangkan ponsel Anda. Semua itu lahir karena para ilmuwan akhirnya menerima model mekanika kuantum. Meski Einstein turut andil dalam fondasi teori kuantum, ia terus mengkritik aspeknya yang tampak tidak lengkap. Namun, dari perdebatan panjang inilah justru lahir banyak ide baru, termasuk upaya merumuskan teori medan kuantum dan kelak komputasi kuantum. Menariknya, setelah puluhan tahun berlalu, kita terus menyaksikan eksperimen yang canggih di laboratorium. Uji kesetaraan Bell, teleportasi kuantum, dan lain sebagainya. Kebanyakan hasil eksperimen tampaknya memvalidasi pandangan Bohr. Realitas di level kuantum tak bisa diurai semata-mata menjadi variabel tersembunyi yang deterministik. Apakah ini berarti Einstein sepenuhnya salah? Tidak juga. Justru, kritik Einstein memaksa para fisikawan memikirkan ulang teori kuantum dengan lebih serius, sehingga teori tersebut tumbuh semakin matang. Tanpa tuntutan Einstein agar ada penjelasan mendasar, mungkin perkembangan teknologi kuantum tidak sepesat sekarang. Menggugah rasa ingin tahu lebih jauh, banyak fisikawan teoretis modern mencoba menyatukan relativitas umum Einstein dengan mekanika kuantum. Upaya ini dikenal sebagai teori segalanya atau teori gravitasi kuantum. Apakah kita akan menemukan jawaban atas paradoks Ampere dalam teori tersebut? Belum ada yang tahu. Namun, satu hal pasti, akar perdebatan Einstein-Bohr masih membimbing kita untuk tetap kritis dan tidak puas dengan sekadar formula. Kita ingin memahami realitas di balik angka dan eksperimen. Pada akhirnya, perdebatan keduanya bukan hanya soal menyusun persamaan matematika, tetapi juga menyentuh aspek filosofis, definisi realitas, peran pengamat, dan batasan pemahaman manusia. Bahkan, di luar komunitas fisika, pemikiran mereka memicu perbincangan di kalangan filsuf, ahli psikologi kognitif, dan seniman. Fakta bahwa kita membahas ini sekarang membuktikan betapa dahsyatnya warisan mereka. Ingin menggali lebih dalam? Bayangkan mengintip kedua tokoh ini berdiskusi di konferensi Solvay, di mana Einstein menyergah, Tuhan tidak bermain dadu, dan Bohr menimpali, hentikan untuk memberitahu Tuhan apa yang harus dilakukan. Adegan dramatik ini jadi salah satu anekdot paling terkenal dalam sejarah sains. Bukankah Anda penasaran bagaimana kelanjutannya? Perdebatan itu tak pernah sungguh-sungguh selesai, dan justru menjadi benih bagi penemuan besar di masa depan. Sampai di sini, mungkin Anda merasa otak Anda penuh dengan pertanyaan. Apakah realitas memang kabur? Apakah ada penjelasan lebih lengkap menanti kita? Harapannya, video ini menuntun Anda pada pemahaman bahwa sains adalah perjalanan tiada henti. Einstein dan Bohr hanya membuka jalan. Mungkin di masa depan, konsep kita tentang realitas akan berubah drastis, persis seperti perubahan besar yang mereka picu di awal abad ke-20. Terima kasih telah menyimak. Jika Anda menikmati pembahasan mendalam tentang perdebatan ilmiah bersejarah seperti ini, sampai jumpa di video selanjutnya.